Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Fafahamna Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Rabbi srah lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahul qaulina. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah senantiasa kita memuji Allah Jalla Jalaluh, Sang Khalik yang menciptakan makhluk, yang menciptakan alam beserta isinya, yang menciptakan jin dan manusia, yang ditugaskan hanya beribadah mencari ridha Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh yang dipilih oleh Allah, yang senantiasa berusaha menegakkan kalimat Allah di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Pada channel Khairul Sukses, pada channel Khairul ayat-ayat Al-Quran ini, kita akan mengkaji surah Ad-Duha, yakni ayat yang ke-6. Sebagaimana kita telah kaji surah Ad-Duha sekilas, kita ayat yang ke-5, bagaimana Allah Jalla Jalaluh akan memberikan kepuasan, kebahagiaan, kemenangan baik di dunia maupun di akhirat pada Rasulullah SAW dan umatnya. Ayat yang ke-6 ini Allah menjelaskan lagi bentuk bagaimana cara Allah mendidik Rasulullah SAW. Buktinya Allah Jalla Jalaluh bahwasanya senantiasa memperhatikan Rasulullah SAW. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, bukankah dia Allah Jalla Jalaluh mendapatimu wahai Muhammad sebagai seorang yatim, lalu dia Allah Jalla Jalaluh melindungimu. Kita lihat kembali kepada sejarah sejenak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya mengandungnya di dalam kandungan usia lebih kurang 2 bulan, ayahandanya Abdullah meninggal dunia. Ketika telah meninggal dunia, akhirnya beliau lahir langsung kepada, kita ringkas saja, kita ingin ngambil maknanya, langsung kepada tahap fase beliau anak-anak. Nah, pada beliau anak-anak, usia beliau lebih kurang 6 tahun, beliau ditinggalkan oleh ibundanya. Nah, setelah beliau ditinggalkan oleh ibundanya, beliau diasuh secara langsung oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Nah, kakeknya inilah yang mengasuh beliau waktu beliau masih kanak-kanak, masih kecil, dididik, dirawat, dibina. Beliau senantiasa diperhatikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Apapun kebutuhannya, bagaimanapun proses pendidikan beliau, kakeknya inilah yang juga memberi nama beliau Muhammad.
Nah, akhirnya beliau dibesarkan, dirawat oleh kakeknya, dididik sesuai dengan kebutuhan fisiologis beliau Rasulullah SAW, seorang anak-anak. Setelah kakeknya meninggal, Abdul Thalib, maka beliau digantikan oleh pamannya, Abu Muthalib. Nah, Abu Muthalib inilah yang menggembleng beliau. Qadarullah. Beliau memiliki anak yang banyak, sehingga beliau mendidik Rasulullah SAW secara alamiah, seorang leadership, seorang pemimpin secara alami. Yakni beliau mandiri. Di antara kemandirian beliau adalah beliau senantiasa mengembala kambing. Karena qadarullah, Abu Thalib memiliki hewan binatang ternak, yakni kambing. Akhirnya Rasulullah SAW mengembala kambing. Dan di dalam ayat lain, tidaklah kami utus seorang nabi dan rasul kecuali mereka pengembala kambing. Nah, itu hadis Rasulullah SAW. Di antara maknanya saja, pemahamannya begitu. Maknanya apa? Karena kambing adalah hewan yang unik. Hewan yang ketika kita ingin mengembalanya tentu butuh kesabaran demi kesabaran. Butuh strategi, butuh kejelian, butuh pemikiran. Secara alamiah, Allah kader para nabi dan rasul. Allah tempa dengan cara mengembala kambing. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, Nabiullah, Khatamal Anbiya, penutup para nabi dan rasul. Beliau juga mengembala kambing. Beliau senantiasa Allah persiapkan kehadiran beliau selama di dalam mengandung, selama masa kanak-kanaknya, semasa remajanya, ketika Rasulullah SAW, Nabiullah, Khatamal Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, penutup para nabi dan rasul. Ketika beliau masih sabab atau masih muda, beliau senantiasa gemar olahraga. Beliau juga senantiasa gemar berperang, mengikuti peperangan demi peperangan. Karena qadarullah, pada waktu itu di kota Mekah sering terjadi cekcok antara suku, sering terjadi perkelahian, pertikaian antara sesama suku Quraisy, antara sesama suku di antara kaum Arab. Nah, ini mendidik secara tidak langsung mental Rasulullah SAW agar kuat, agar bijaksana, agar cerdas menghadapi situasi dan kondisi. Karena kelak ketika beliau diutus sebagai Rasul, akan lebih banyak lagi tantangan, rintangan, perang demi perang yang harus beliau lalui. Rasulullah SAW adalah miniatur kehidupan kita, uswatul hasanah, contoh sauraliti teladan yang baik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara alamiah beliau mendidik langsung Rasulullah SAW untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang tangguh, yang bijaksana, yang Allah persiapkan, yang Allah Jalla Jalaluhu persiapkan untuk medan yang begitu terjal, untuk medan yang begitu kuat, untuk medan yang begitu membutuhkan kecerdasan. Sewaktu beliau muda juga beliau gemar berdagang. Nah, berdagang, beliau sudah sering. Perdagangan beliau ini sudah mencapai level luar negeri, yakni ke Syam, ke Yaman. Sudah go internasional. Nah, itu bahasanya. Kalau bahasa kita jadi perdagangan beliau, ekspansi beliau di dalam berdagang sudah go internasional. Sehingga beliau dipercaya oleh Khadijah pada waktu itu sebagai seorang pedagang. Karena seluruh masyarakat Mekah sudah memberikan gelar kepada beliau Al-Amin,
yang maknanya bisa dipercaya, yang sangat dipercaya. Dengan gelar Al-Amin ini, akhirnya Khadijah mempercayai beliau seluruh kekayaan harta beliau. Dia serahkan kepada Rasulullah SAW untuk diniagakan, untuk diperdagangkan. Sehingga ketika dengan Rasulullah SAW, keuntungan Khadijah berlipat-lipat ganda. Beliau dipersiapkan oleh Allah sebagai seorang pedagang. Kalau kita lihat sedikit, memahami makna dari perdagangan, tentu di sana ada transaksi yang namanya jual beli. Allah juga di dalam ayatnya, maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan? Berdaganglah kepada Allah. Maksudnya apa? Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita yang sementara ini, kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Kita gunakan apa yang Allah inginkan, yaitu mengikuti kalamullah Al-Quranul Karim dan mengikuti Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menjadi pedagang-pedagang akhirat, pedagang-pedagang yang sukses di dunia dan akhirat. Sehingga perdagangan itu membuat kita bahagia hidup di dunia, Allah beri kita di nikmat di kubur, dan insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW seorang yatim, akhirnya Allah yang melindunginya secara langsung. Allah yang mentarbiyahkannya. Allah yang senantiasa mendidik beliau secara alamiah, agar beliau dipersiapkan untuk seorang pemimpin, seorang leader yang begitu bijaksana, yang begitu arif, yang begitu jeli, yang begitu paham dengan karakter makdunya, para pengikutnya, sehingga di akhir hayat beliau, di ujung-ujung ajal ingin menjemput beliau, yang terucap di lidah beliau adalah ummati, ummati, ummati. Mana umat saya? Mana umat saya? Mana pengikut saya? Gimana kondisi keadaan generasi saya? Ini menunjukkan seorang leader yang begitu tulus, seorang pemimpin yang begitu bijaksana, yang senantiasa pikirannya hanya memikirkan pengikutnya, hanya memikirkan umatnya, bagaimana kondisi keselamatan umatnya, bagaimana kondisi keadaan umatnya, sehingga beliau berusaha memikirkannya sampai di akhir hayatnya. Beliau senantiasa teriang nasib umatnya. Sehingga beliau, di antara hadis beliau, tidaklah seseorang akan sesat di permukaan bumi ini ketika mengikuti dua perkara. Yang pertama, kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua, mengikuti, mentadaburi, mengamalkan hadis-hadis Rasulullah, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan-ketetapan beliau. Telah beliau persiapkan, telah beliau berikan fondasi ini, kondisi ini. Dan beliau jamin, siapapun yang mengikuti beliau, yang berusaha untuk mentaati Allah Jalla Jalaluhu melalui kalamullah dan mengikuti Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, insya Allah akan masuk surga dengan niat mencari ridho Allah dan mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa melakukan yang demikian itu, sehingga kita bahagia hidup di dunia, Allah beri kita nikmat di kubur, dan insya Allah Allah kumpulkan kita dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Jaqabtum majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.